Inilah Memes Prameswari. Namamu itu sebenarnya Citra Gama Prameswari. Citra Gama Prameswari. Oke, itu dari apa nama itu sebenarnya? Sebenarnya tuh mama kasih kenapa depannya C karena anak ketiga A B C. Anak yang pertama tuh Andi B Baskoro C Citra. Oh, alah, Gama juga ya. itu karena anak ketiga. Mamaku kan suka kimia, kimia dan fisika, teknik kimia kan. Alpha, beta, gamma. Oh, iya. Prameswari itu artinya katanya kayak ratu gitu. Di kayangan. Kan kalau cowok Prameswara kan. Kalau cewek Prameswari. Oh. Ternyata gitu. Namanya begitu mengandung. Ya mengandung. Jadi tapi kenapa jadi Memes ya? Oh ya Memes. Gitu. Memes tuh dari mana? Karena memang ngefans banget sama Mbak Memes. Oh gitu. Mbak Memes ibunya Kevin. Pesawatku. Kevin yang baru ini apa? Implan rambut. Kayaknya buat acara TV deh. Yang ngasih duit itu loh. Dia kan ada Mr. Money itu mirip itu. Oke, tapi anyway, terima kasih ya Maya sudah datang. Aku makasih juga Mas, akhirnya kita collab bersama. Kamu tadi ini hari Jumat dan tadi macet. Kamu beneran tadi naik Gojek? Naik boleh motor? Ora popo, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti juga kan apa Menteri Pendidikan kan? Oh iya, Bapak Nadiem. Kamu naik motor tadi ke sini? Jadi ceritanya tuh gini. Sebenarnya aku tuh kemana-mana tuh pakai motor, car ya kan, pakai go-kart atau pakai grab car gitu. Sebentar, Memes Prameswari nggak punya mobil? Aku punya, tapi tak taruh lagi di Surabaya. Gara-gara aku males nyetir di Jakarta, Jakarta tuh macet. Loh, sebentar. Oke, ya sudah. Akhirnya kamu naik ya online lah ya. Iya. Oke. Namamu di online sopo? Memes Prameswari gitu. Ada deh. Gak mungkin pakai nama aku sendiri. Ya wes, nah, kalau kamu seperti itu, kamu tadi naik itu. Jadi aku tuh seringnya diantar jemput sama manajerku. Ada yang antar jemput atau kalau misalnya enggak, ya aku tuh mandiri apa-apa sendiri. Jadi aku pakai car online tadi, ojek online. Nah, terus kok bisa naik motor? Jadi gini ceritanya. Aku nggak tahu kalau malam ini ternyata macet banget Jakarta. Hari Jumat gitu loh. Iya, aku tahu hari Jumat malam. Tapi kemarin tuh nggak semacet ini, like today very crowded, traffic literally everywhere. Tapi memang sengaja menghalangi kamu untuk datang ke sini kayaknya. Karena nanti akan dibongkar ini. Jadi tadi itu aku udah kan macet nggak gerak, kayak aduh gimana ya, aku nih udah telat, nggak bisa on time, yang ada nanti makin malam. Jadi aku kayak gini, Mas turunin aja deh aku di pinggir jalan. Terus aku di pinggir jalan pesen tuh ojek online. Bentar, drivernya nggak tahu itu kamu. Jadi pakai penutup gitu. Iya, aku kemana-mana tuh pakai masker, bener-bener kadang tuh masker yang double kan biar safe. Ya kan, kemana masker double, terus aku pasti tuh dikuncir kayak gini nih. Udah pasti udah kayak gitu kemana. Dia nggak tahu kalau kamunya adalah Memes yang lagi hits. Kadang ada yang gitu. Tahu, nggak hits lah aku deh, enggak, I'm not. Ya tapi nggak banyak lah orang yang tahu aku, tapi maksudnya ada beberapa yang drivernya tahu aku kayak Memes gitu, tapi kayak gitu deh. Kayak editorku tadi begitu, Mas aku aja yang jemput ya Mas ya. Mas Ipong. Minta di follow katanya, follow back. Oke, balik lagi. Tapi kamu naik mobil, terus kemudian naik motor tadi itu. Naik motornya mulai dari mana? Motornya ini kan di Cawang dari Cipete situ. Loh, kamu tadi berarti keluar dekat rumahmu nggak gerak? Iya, dekat rumahku tuh udah nggak gerak. Sebentar, seorang Memes Prameswari naik online, oke lah, terus naik motor. Seorang Memes Prameswari adalah hanya manusia biasa. Iya tahu, tapi maksudku itu adalah ya kamu kan mungkin sekarang ini lagi di YouTube, orang kalau misalkan orang aku aja pansos namamu tak ramal, penontonnya ratusan ribu ya kayak gitu. Iya, maksudku itu adalah kamu tapi nggak pernah merasa kayak takut atau gimana kalau kamu naik online seperti itu? Sebenarnya to be honest, dari kecil aku apa-apa tuh kan sering sendiri ya Mas ya. Dan aku juga sering, maksudnya kayak naik transportasi umum. Apalagi pas sempet di luar negeri juga kuliah, kemana-mana aku naik transportasi umum, naik transportasi online. Coba pada luar negeri ambek kene gitu loh. Jangan gitu, di luar negeri juga bisa nggak safe loh. Yang namanya orang jahat tuh ada di mana-mana. Apalagi kalau orang luar negeri sekali jahat langsung jahat banget. Udah pasti. Tapi aku emang kebiasaan apa-apa sendiri dan kayak di Jakarta pun aku sering pakai ojek online. Iya, oke. Cuman ya itu tadi loh. Ini sesuatu yang kamu udah biasa lakukan dan sebagainya. Kamu tuh sebenarnya kalau boleh aku tanya kan tadi luar negeri. Nah,
asalmu tuh dari mana sih? Kan aku cuma tahu kamu arek Surabaya juga, makanya kita ngobrol Surabayaan. Kalau misalkan nggak lagi on cam seperti ini, kamu tuh sebenarnya orang mana sih? Aku lahirnya Gresik, Mas. Gresik. Gresik. Oke. Arek Gresik. Gresik, arek Gresik. Iya. Gresik. Gresik itu kalau sepak bolanya Persik. Iya. Nggak, terus kamu lahir di Stadion. Gresik, terus Gresik terus sampai lulus SD lah. lulus SD. Nah, jadi langsung modom ya aku. Mungkin nanti ada 1 menit kita Surabayaan ya. Nggak, Lah iya. SMA-nya kita kan tetanggaan sebenarnya, cuman beda abad ya. Beda apa? Kamu SMA 2 ya? Aku SMA 2. Dua. Jadi aku SMP baru pindah Surabaya. Oh alah. Kenapa aku di Gresik? Karena mamaku kerjanya di Gresik. Oh gitu. Apa? Petrokimia atau Semen semen? Indonesia. Oh, oke. Nah, waktu pindah ke Surabaya itu tadi, kamu memang bercita-cita seperti ini atau ya apa sebenarnya? Jadi sebenarnya dari awal tuh emang mamaku tuh ngarahin aku di dunia entertain. Kenapa? Karena katanya dari kecil tuh aku wes suka musik. Wes. Oke. Aku udah suka musik dari kecil. Terus? Gitu. Dan mamaku tuh orangnya kan emang sangat mendukung anak-anaknya ya. Tapi mama Sukanya bukan apa. entertainer. Mama dulu sempat nge-host di TVRI 12 tahun. TVRI Surabaya. TVRI Surabaya. Oh, oke. Terus kemudian full time di Semen Indonesia. Mungkin sebentar, pas lahir mama masih nge-MC atau enggak? Masih bawain acara atau enggak waktu itu? Pas lahir itu mama tuh double job. Jadi Berarti- nge-MC iya, di Semen iya, kalau nggak salah sih kayak gitu. Berarti kamu ngalamin masa-masa di mana kamu kecil diajak terus ngelihat mama lagi kerja gitu? Enggak. Enggak. Oh, oke. Jadi pas aku kayaknya umur 3 tahun tuh mama udah full time di Semen Indonesia sih. Oh, nah mama sendiri tapi berarti aware dengan bakatmu dan mendorong itu. Iya. Oke, nah pertanyaan berikutnya nanti mungkin akan kita elaborasi lebih lanjut. Tapi lah kalau memang seperti itu mau entertainment, pertanyaannya kan kenapa kok sekolahnya harus bagus, sekolah sampai ke luar negeri? Kan biasanya kalau buat entertainer kan kita tahu ya, ya udahlah sekolah di yang bisa bolos-bolos lah, atau misalkan ngapain kamu sampai sesusah itu gitu loh. Karena buat aku personally dan buat keluargaku, pendidikan itu juga nomor 1 gitu. Karena menurut aku sendiri juga pendidikan tuh buat semua orang gitu, buat semua kalangan, mau umur berapapun itu, tiap orang berhak memiliki pendidikan yang baik. Berarti buatmu itu, kalaupun ternyata misalkan seumur aku nih 40 gitu, kalau pun ternyata S1-nya juga belum lulus atau ini kuliah pun kamu mendukung hal seperti itu berarti? Kalau aku lebih mendukung passionnya di mana. Gitu. Tapi pendidikan Sukanya penting. apa? Karena aku tuh kayak, aku ngerasa hidupku tuh kayak kebagi 2 juga. Aku tuh suka banget di musik, tapi at the same time aku tuh juga suka banget Jadi kamu business and ya, management gitu. sekolah itu nggak dipaksa sama orang tua berarti? Enggak, aku sendiri yang pengen, dan aku sendiri yang pengen kuliah di luar negeri. Oh, coba ceritain childhoodmu tuh gimana sih? Kok bisa kamu sampai pengen sekolah di luar negeri? Dan kamu punya mbak, punya mas, betul ya? Dan Aku kamu punya anak ketiga? saudara, iya. Oke, paling kecil. Paling kecil. Kok tega-teganya ibumu akhirnya mengizinkan kamu sekolah di luar negeri? Awalnya gimana? Coba ceritain. Mama aku tuh orangnya merantau juga. Heeh. Jadi kayak anak-anaknya mungkin dididik kayak dari kecil tuh kita cukup disiplin dan harus bisa mandiri, dan semuanya merantau. Semuanya merantau. Kalau kakak aku yang perempuan yang pertama, merantaunya deket sih, masih kayak beda kota, Gresik Surabaya doang. Oke, nah kamu juga merantau juga kan? Iya. Terus? Kakakku yang kedua cowok, Hah? Gresik Surabaya, terus habis itu sekarang ada di Jerman. Kakakmu tuh di Jerman? Yang cowok, Yang Baskoro itu? Baskoro. Oh, oke. Dia di Jerman, dia pengen jadi sutradara gitu di sana. Oh. Sekolahnya perfilman Dan mamamu mendukung? di BS Film Berlin ya. Oh, luar biasa. Iya. Terus Terus kamu? kemudian aku pindah ke Jakarta kan, ambil di Universitas Trisakti 3 tahun. Kemudian di situ ada program double degree, sarjana 2 gelar. Kuliahnya di 2 universitas, tapi dua-duanya sama-sama S1 juga gitu programnya. Terus aku bilang, aku mau kuliah. Pokoknya aku harus berangkat. Aku tuh orangnya suka explore dan suka belajar hal-hal baru setiap harinya. Jadi apa yang beda itu aku tuh pengen pelajarin gitu. Jadi itu bukan karena mamamu yang suruh? Bukan, mamaku kayak yang, hah yakin deh beneran. Kalau mama sih support aja gitu, tapi kamu bisa nggak? Aku bilang, insya Allah aku bisa. Masmu gitu. dari sana waktu itu? Masku udah di sana udah berapa tahun ya? Dari 2014 masku Di kota udah yang sana. sama? Pindah-pindah. Masku sempat di Kleve tapi sekarang di Berlin. Nah pas kamu di sana itu apakah pertimbangan juga dari mamamu nggak apa-apa karena ada masmu atau gimana? Masku kan di Jerman, aku kan di Inggris.
Oh beda negara. iya ya, Jerman sama Inggris. Iya, beda Jauh. beda Iya, benua. iya, Jadi iya, aku di makanya. Inggris tuh juga benar-benar sendiri, cuman sama perwakilan teman-teman dari Indonesia juga yang ikut double degree program. Jadi aku tuh nggak ada keluarga sama sekali di UK, literally sendiri. Tinggal juga di asrama. Kamu pas datang itu kamu nggak ngerasa, aduh ini negara orang, terus kamu takut dan sebagainya? Wong desa loh, wong gresik loh. Nggak, apa sih malah? Aku tipe orang kalau misalnya datang ke tempat-tempat yang aku nggak pernah datengin itu lebih excited daripada takutnya. Ini kalau dia ngomong terus gerak seperti itu, enggak, maksudnya orang tuh kalau mikir melihat kamu itu, oh Memes ini orangnya jaim apa enggak sih gitu. Nah makanya pas tadi juga datang pakai bajunya juga baju, kok enggak baju yang agak Girls, Disney guys, my favorite. enggak, kok enggak yang agak feminin cantik gitu, rambutnya juga di curly gitu. Tapi memang kamu dari dulu gayanya begini. Aku sebenarnya orangnya apa adanya sih. Loh, iya semua orang juga apa adanya, tapi kan Tapi aku emang gayanya kayak gini, kayak sebenarnya aku tuh casual banget, casual, sporty, nyantai kayak gitu. Orangnya dari dulu kayak gitu, sukanya kayak jeans, shirt, sneakers kayak gitu. Kalau misalnya lagi pengen yang feminin banget tuh biasanya buat special occasion aja gitu. make up segala macam itu. Iya, aku seringnya jalan-jalan tuh kayak gini, jarang pakai eyeliner juga kalau lagi pengen doang. Nah, tapi sekarang kan orang lagi membicarakan kamu, ya kan? Terus nanti kita akan bahas ini. Kamu dibanding-bandingkan dengan artis papan atas pemeran utama Ikatan Cinta gitu loh. Ya kan? Masa kamu nggak pengen menunjukkan seorang Memes gitu? Kamu kan ya, setelah di ini kan jadi sinden dan sebagainya itu. Ini Memes kalau di Surabaya gini nggak apa-apa lah. Masa Kak di Jakarta nggak lebih glamor? But why do I have to change? Gitu. Kayak, but this is because this is me. This is who I am. Kayak aku emang orangnya nyantai kayak gini, dan aku tipe orang yang bakalan ngelakuin apa aja dan pakai apapun kalau aku ngerasa itu nyaman. I don't wanna change to be someone else. Ya karena kan banyak misalkan orang-orang itu butuh penerimaan, makanya dia mencoba untuk menyesuaikan dengan teman-temannya punya ini maka dia harus punya itu. Right. Harus ini kayak iPhone iPhone kapan? Ini iPhone lama loh, iPhone 6 Makanya. guys. Iya makanya maksudnya kalau Enggak, anak-anak iPhone 7 sini. Iya maksudnya kalau anak-anak kayak sekarang ini kan, mama itu teman-teman di sekolah udah pakai iPhone 12 gitu loh, aku harus juga punya dan sebagainya. Ya gini, kamu ini memulai karir itu berarti apa sih, gadis sampul ya? Atau Gadis sampul ya waktu SMA 2012. Nah itu gadis sampul, terus kemudian kamu ikut X Factor ya berarti? X Factor 2015. Nah maksudnya kan kamu memang sudah dari awal udah ada di industri ini gitu loh. Dan kamu itu berbeda dengan orang-orang yang aku temuin di industri ini yang memang ya harus ngikutin itu, kayak apa ya, kayak mereka harus seperti itu gitu loh. Kayak misalkan iPhone 12 ganti, kayaknya dalam waktu 2 minggu semuanya pakai itu, seperti itu. Aku orangnya gimana ya? Aku tipe orang yang fungsional banget. Kalau misalnya HP aku masih bisa dipakai, aku bakalan tetap pakai ini sampai akhirnya. Kalau waktunya emang aku pengen upgrade, ganti, baru aku ganti. Aku nggak terlalu ngikutin tren gitu sih orang. Terus aku tipe orang yang kayak gimana ya? Misalnya ada yang baru-baru iPhone 12 or anything, sampai kayak gitu, mamaku tuh selalu ngajarin, manusia tuh nggak bakalan pernah puas, Memes. Oke. Kalau kamu ngikutin itu terus, it will never end. Kayak gitu. Kamu harus tahu apa kebutuhanmu. Kamu maunya kayak apa, butuhnya seperti apa. Ya kamu harus tahu gitu. Jangan terlalu ngikutin duniawi gitu lah istilahnya. Oh. Gitu. Tapi Dan aku tipe orang yang kalau misalnya aku mau beli HP, ya udah aku bakalan berjuang, kerja keras, dan pakai uang sendiri baru beli HP, daripada kayak maksa-maksa mama beliin aku ini, beliin aku itu. Aku nggak kayak gitu. emang apa yang diajarkan sama mama yang bisa kamu bagikan tentang sesuatu itu tadi, selain yang tadi kamu sampaikan? Karena kan banyak sekarang ini kayak ya anak-anak muda yang berusaha untuk agar dia ini bisa, pertama sih biar bisa diterima sama teman-temannya ya. Terus kedua karena mereka melihat, apalagi kan zaman sekarang tuh lihat Instagram, lihat apa, kayak ngerasanya aduh aku pengen kayak gini juga, pengen kayak, akhirnya mereka maksain. Right. Kayak misalkan kebayang nggak ada orang nih, misalkan dia pegawai, gajinya per bulan itu 8 juta, tapi dia beli iPhone 12 yang harganya itu 19 juta. Ya kan, maksudnya aku nggak menyalahkan mereka, mereka pasti punya alasannya. Tapi apa sih yang diajarkan sama mamamu untuk bahwa hal seperti itu bukan sesuatu yang penting gitu loh.
Karena mereka ini pun menganggap dengan seperti ini, mereka merasa jangan-jangan nanti aku nggak diterima sama teman-temanku kalau aku nggak sama. Sesederhana itu kok. Mungkin mereka nggak pengen pamer dan sebagainya. Apalagi kalau cewek ya. Kalau cewek itu kan acceptance itu penting banget. I know. Kalau misalkan tiba-tiba datang, nggak usah ngomong deh, kayak misalkan datang terus misalkan nih cewek lain lihat gini, itu kan kayak lebih parah dibandingkan dihujat. Lu kok pakai baju begini sih, ya kan? Itu kan kayak gini misalkan, sorry ini celanamu merek apa sih? Iya, I know. Nggak, tapi ini aku nanya, celanamu merek apa ini? Nggak ada mereknya, online shop aja. Oke, ya wes. Nah, apa yang diajarkan mamamu? Nggak, tapi jujur lah, ini bukan pencitraan ya, karena aku nggak pernah ngebrief kamu, Mas nanti datang pakai baju apa? Ini sesuatu yang pertanyaan yang keluar pop up bahkan di kepalaku. Tadi Mas Ipong jemput ke bawah, itu nggak ngeh kalau itu aku. Iya, makanya. Lewat gitu aja. Nah, makanya maksudku di sini adalah apa yang membentuk kamu jadi seperti sekarang ini. Satu hal yang diajarin sama mamaku adalah grateful, bersyukur. Itu yang pertama. Oke, kalau ngomongin bersyukur berarti ya orang pasti kan ngomong, memang sudah terkenal. Sekarang juga lagi ada apa namanya? Ya maksudku orang kan kalau misalkan ngomong bersyukur kalau dalam kondisi kayak kamu sekarang gampang. Emang kalau ngomongin bersyukur pernah nggak kamu dalam posisi yang kamu nggak, sesuatu yang kamu inginkan nggak tercapai, kamu ke titik terendah, itu kapan? Ya pasti pernah. Nah, boleh cerita sedikit dan itu resemblance-nya sama yang disampaikan oleh mamamu itu apa? Gimana? Ya. Namanya orang tuh pasti ada kayak lagi di atas, ada lagi emang di pit points. Nah, boleh gitu. diceritain nggak ke aku kapan? Apa pas lagi putus sama pacar bulemu dulu atau apa? Coba ceritain Kalau aku dikit gitu. Bener-bener lagi parah-parahnya